Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran ke-8 dengan judul dalam Mazmur bagian yang pertama. Ya, kita masuk ke referensi lain dari Perjanjian Lama yang dapat digunakan untuk menafsirkan nubuatan, begitu ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya undang Mas Jansen untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas pelajaran yang indah ini. Kami memohon berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian. Tuntunlah hambamu juga Bill yang berbicara di video ini, juga saudara-saudari lainnya yang belajar bersama menonton video ini. Kami mohon biarlah pelajaran ini dapat menambah pengetahuan kami, iman kami, terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, monggo Mas Jansen. Ya, kita mulai dengan Mazmur 122 ya. Kita baca Mazmur 122 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 2. Mazmur 122 ayat 1 sampai 2. Ya, Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. ya. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur tentang Sion ya. Ini adalah nyanyian Sion ya. Ini adalah lagu Sion ya, bukan lagu Sion yang biasa kita pakai di gereja ya, tapi Hmm. lagu tentang Sion ya. Maksudnya nyanyian ini berfokus pada Yerusalem sebagai lokasi utama kehadiran Tuhan di Israel. Ya, di sini si pemazmur, dalam hal ini pemazmurnya adalah Daud, ya, memfokuskan Yerusalem sebagai tempat ibadah. Perhatikan di situ, ya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, ya. Sion, Yerusalem disebut sebagai rumah Tuhan, ya. Kenapa begitu? Karena di sini rumah Tuhan mengacu pada bait suci Yerusalem. Oke? Dalam perjanjian lama, bait suci itu adalah tempat tinggalnya Tuhan di bumi, ya. Makanya dikatakan Shekinah, artinya apa? Tuhan yang tinggal, Tuhan yang hadir gitu ya di bait suci itu. Seperti itu ya. Nah, sekarang berbicara tentang bait suci, ya, nggak afdol rasanya kalau kita nggak membuka kitab Keluaran ya tentang pembangunan bait suci. Mari kita buka Keluaran 25 ayat 40. 24. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, waktu Musa mengawasi pembangunan kemah suci, Musa tidak menggunakan desain dia sendiri, ya kan? Perhatikan di situ bahwa engkau, maksudnya Musa, bahwa Musa membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu, pada Musa di atas gunung itu. Oke. Jadi Musa membangun bait suci itu berdasarkan contoh, berdasarkan blueprint yang Tuhan kasih. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dengan membaca Ibrani 8 ayat 5. Oke, Ibrani 8 ayat 5 mengomentari Keluaran 25 ayat 40. Ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, perhatikan ya. Pelayanan mereka, maksudnya pelayanan bait suci perjanjian lama adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, maksudnya bait suci surgawi, ya. Bait suci perjanjian lama adalah gambaran, adalah bayangan terhadap bait suci surgawi. Itulah kenapa Musa tadi
di Keluaran 25 ayat 40, Musa nggak boleh eh, membangun bait suci menurut desainnya sendiri. Harus berdasarkan blueprint dari Tuhan. Kenapa? Karena bait suci dunia, bait suci perjanjian lama, itu adalah eh, lambang ya terhadap bait suci surgawi. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita terhadap surat Ibrani. Kita lanjutkan ke Ibrani 9. Oke. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tolong Bil. Ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dan menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, perhatikan ya, kita hubungkan dengan Ibrani 8 pasal sebelumnya. Di Ibrani 8 dikatakan bahwa bait suci perjanjian lama adalah lambang untuk bait suci surgawi. Oke? Berarti imam besar perjanjian lama adalah lambang untuk imam besar surgawi yang adalah Yesus. Ya kan? Berarti korban perjanjian lama adalah lambang untuk korban surgawi, ya. Yang itu adalah Yesus, ya. Maka Yesus adalah imam besar yang lebih baik daripada imam besar perjanjian lama. Yesus adalah korban yang lebih baik daripada korban perjanjian lama, ya. Makanya kalau kita baca surat Ibrani itu ya, kata kuncinya itu adalah Yesus lebih baik, ya. Tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam ke sana ya. Kita nggak bisa bahas keseluruhan surat Ibrani, oke? Dan perhatikan itu. Di bait suci perjanjian lama ada imam besarnya, ada korbannya. Oke, imam besar bait suci perjanjian lama merujuk kepada Yesus. Korban bait suci perjanjian lama merujuk kepada Yesus. Berarti di bait suci surgawi, baik imam besarnya, baik korbannya itu semuanya adalah Yesus sendiri, ya. Imam besar dan korbannya itu Yesus, gitu ya. Nah, oke. Sekarang mari kita buka ayat 14 ya dalam bahasa Yunani. Tolong Bil, dibukakan. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani mana Hebrew? Ya. Ya, sedikit intermezzo ya. Ini surat Ibrani, tapi kenapa ditulisnya dalam bahasa Yunani gitu kan? Ya, kita nggak bisa bahas panjang lebar tentang itu, tapi ini kemungkinan adalah khotbahnya Paulus secara lisan. Kemudian Paulus berkhotbahnya dalam bahasa Ibrani kepada orang Ibrani, ya. Kemudian khotbahnya dicatat oleh Lukas, ya, dan Lukas mencatatnya dalam bahasa Yunani, ya. Tapi itu topik lain lah, gitu ya, bukan pelajaran kita. Oke, ayat 14 ya. Eh, tolong Bill di hover di kata without blemish. Without blemish. Ya. Good. Oke. Tidak bercela ya dalam bahasa Indonesia itu bahasa aslinya adalah amomos. Amomos, oke. Jadi Yesus sebagai korban yang tidak bercela itu adalah Yesus sebagai korban yang amomos. Ya. Tolong ini dicatat kata amomos karena kita akan kembali lagi ke kata ini nanti, ya. Yesus korban yang tidak bercela, Yesus korban yang amomos. Oke. Sampai sini dulu pembahasan kita ya apa untuk pembukaan. Silahkan bila kalau mau memberikan tanggapan atau kutipan dari Nyonya White. Iya, terima kasih Mas Jansen.
latar belakang yang bagus ya, dan ya saya pernah baca kitab Ibrani ya, dari awal sampai akhir. Ya memang benar kata Mas Hansen tadi bahwa lebih baik itu adalah temanya ya. Itu seolah-olah, dan itu akan sangat masuk akal ya dengan intermezzo yang Mas Hansen tadi katakan. Karena audiensnya adalah orang Ibrani yang notabene perjanjian lama, orang perjanjian lama gitu. Jadi Ya. ketika dia Udah berkhotbah, udah hafal betul, ngerti betul ah, perjanjian lama. benar. Jadi dia dia harus membuat argumen yang mereka ngerti gitu. Ini lebih baik, ini lebih baik gitu. Oke, tapi ada satu kutipan dari manuskrip satu manuskrip 921899. Kristus tidak berdosa jika tidak hidupnya dalam daging manusia dan kematiannya di kayu salib tidak akan lebih berharga dalam mendatangkan kasih karunia bagi orang berdosa daripada kematian manusia lain. Sementara ia mengambil kemanusiaannya, itu adalah hidup yang disatukan dengan keilahian. Ia dapat menyerahkan hidupnya sebagai imam dan juga korban. Itu yang tadi kita baca ya. Ia memiliki kuasa dalam dirinya untuk menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Ia mempersembahkan dirinya tanpa noda kepada Allah. Penebusan Kristus menyegel selamanya perjanjian kasih karunia yang kekal. Itu adalah pemenuhan setiap syarat yang di atasnya Allah menangguhkan komunikasi kasih karunia yang bebas kepada keluarga manusia. Setiap penghalang kemudian dirobohkan yang menghalangi kepenuhan kasih karunia, belas kasihan, kedamaian, dan kasih yang paling bebas dari orang-orang yang paling bersalah dari ras Adam ya. Jadi sama ya temanya, Kristus mati, dia menjadi imam dan juga korban melepas semua belenggu. Ya, yang dikatakan di sini katanya adalah orang-orang yang paling bersalah dari ras Adam. Maksudnya ya semua manusia gitu. Karena Adam itu kan sebagai apa prototipe gitu ya dari semua manusia gitu. Itu mungkin Mas Jansen. Satu kutipan yang singkat. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita baca Mazmur yang lain. Mazmur 15, tolong Bill dibukakan ya. Mulai dari ayat Oke. 1. Mazmur 15. Bentar. Mazmur 15. Ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Iya, ini ya pertanyaan pembukaan dari Mazmur 15. Tema yang disampaikan di pertanyaan pembukaan ini adalah tema tinggal bersama Tuhan, ya kan? Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang boleh tinggal bersama Tuhan? Kira-kira gitu kan? Dan keseluruhan Mazmur 15 itu temanya adalah menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Oke, kita buka dalam bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, Mazmur 15. Oke, Ya. Jadi sebelum saya baca, ini supaya saudara-saudara nggak bingung ya. Ada perbedaan penomoran ayat di bahasa Ibrani dan di terjemahan ya. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani, judulnya itu belum masuk ayat 1, itu ayat 0. Tapi kalau di terjemahan judul itu langsung masuk ayat 1. Ya, tapi bagaimanapun teksnya isinya tetap sama gitu. Jadi jangan dibingungkan dengan itu ya. Oke, saya bacakan ya. Dari judul sampai ayat 1 gitu ya. Atau ayat 1 menurut terjemahan. Mizmor David, Mazmur Daud, Adonai, Tuhan, Miyagur di Ahalecha. Siapakah yang akan tinggal di tendamu? Mihishkan, siapakah yang akan berkemah? Behar di gunung atau di bukit Katshecha, kudusmu. Ya, perhatikan bahwa kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kemah, oke, itu dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani adalah ohel, ya. Ohel artinya adalah tenda. Tenda bahasa Ibrani adalah ohel, gitu ya. Dan kita bisa bandingkan itu dengan terjemahannya New American Standard Bible, ya. Kita bisa lihat di layar, Nesby ya, menerjemahkannya sebagai tent, pen yang ya. artinya adalah tenda, ya. Jadi Nesby menerjemahkannya sudah pas, sudah literal, tenda, gitu ya. Kita bandingkan dengan terjemahan lain dalam bahasa Inggris, Bill. Tolong buka ESV. ESV. Ya, ESV menerjemahkannya juga sebagai tent ya, tenda. Oke. Kita bandingkan dengan terjemahan lain lagi. Favorit semua orang, King James Version.
King James. King James Version. King James Version. Ya. Nah, King James Version punya apa keputusan penerjemahan yang sedikit berbeda. Dikatakan di situ, Lord, ya Tuhan, who shall abide, siapa yang akan tinggal, ya, in thy tabernacle, di tabernakelmu, tabernakelmu. Ya, dan perhatikan itu sedikit intermezzo juga ya, ada kata thy di sana ya. Thy itu artinya adalah kamu, tapi dalam bentuk bahasa Inggris yang lebih kuno ya, dan kita udah nggak pakai lagi dalam bahasa Inggris sehari-hari ya. Dan ya, waktu kita bicara dengan thy ya daripada dengan you atau your gitu ya, itu lebih puitis gitu ya. Nah, tapi itu topik lain lah. Poin utamanya adalah King James Version menerjemahkan kat ohel dalam bahasa Ibrani menjadi tabernacle, tabernakel. Ya. Nah, terjemahan dari King James ini tidak literal, tidak literal, ya, tapi pas, ya, tapi pas. Kenapa? Karena waktu berbicara tentang ohel dalam bahasa Ibrani, tent dalam bahasa Inggris ya, tenda, kita masih harus bertanya tenda apa yang dimaksud, ya. Karena tenda itu bisa bisa merujuk pada tenda apa saja. Nah, King James Version penerjemahnya mengasumsikan bahwa tenda ini merujuk kepada kemah kudus, kemah suci. Ya, tenda ini merujuk kepada kemah yang bisa dipindah-pindahkan dan dibawa-bawa oleh orang Israel dalam perjalanan mereka dari Gunung Sinai ke Tanah Perjanjian. Ya kan? Kan selama dari Gunung Sinai ke Tanah Perjanjian itu bangsa Israel apa berpindah-pindah dan mereka membawa kemah gitu ya, membawa tenda. Ya. Penerjemah King James Version mengasumsikan bahwa tenda yang dimaksud di sini adalah kemah suci itu, tabernacle itu. Ya, oke. Jadi kita kita harus bisa membaca terjemahan itu dengan lebih bijak gitu ya. Yang mana yang benar-benar literal, kaku ya. Apa ohel itu adalah tenda dengan yang mana yang dia itu bukan literal tapi dia lebih mau menjelaskan tenda apa Hmm. yang dimaksud. Tendanya itu adalah tabernakel, kemah suci. Dan itu tepat ya. Jadi kita bisa memahami di sini dan kita nggak perlu bingung apa sih yang dimaksud dengan tenda di sini? Ya kemah suci, bait suci tabernakel itu ya, gitu ya. Dan perhatikan, waktu kita membaca Mazmur, kita itu sedang membaca puisi Ibrani. Oke? Jangan lupakan itu. Jangan sampai kita melewatkan, mengabaikan gaya sastranya kitab Mazmur. Ya. Hmm. Namanya membaca puisi itu harus meneliti gaya sastranya gitu dong, ya kan? Nah, puisi Ibrani itu sering ditulis dengan gaya sastra paralelisme. Paralelisme. Artinya apa? Ada dua baris, ya. Baris yang kedua itu sama dengan baris pertama, tapi dia adalah semacam perluasan, semacam penjelasan dari baris yang pertama, gitu ya. Nah, sekarang kita coba baca dalam bahasa Indonesianya dulu, paralelismenya ya. Oke. Baris pertamanya begini. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Itu baris pertama. Diperluas, dijelaskan lebih lanjut di baris kedua. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Oke. Berarti siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu itu sama dengan paralel dengan siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Ya. Maka kemahmu, kemah Tuhan, ya, tabernakel tadi itu paralel sama dengan gunung Tuhan yang adalah Sion, ya. Maka bait suci sama dengan Sion. Itu maksudnya ya. Jadi paralelisme ini membuat kita lebih paham ya bahwa tenda itu adalah tabernakel. Tapi itu sama dengan gunung Tuhan, sama dengan Sion. Itu bukan dua hal yang berbeda, ya. Dalam pemikirannya apa orang Ibrani gitu ya, yang namanya bait suci itu ya Gunung Sion itu sama, paralel, ya. Seperti itu ya. Nah, semoga ini jelas ya. Oke, Hmm. Hmm. kita baca ayat 2 sampai 5b ya, tanpa membaca ayat 5c-nya. 5c itu Oke. siapa yang berlaku demikian dan seterusnya itu ya. Tidak itu tidak perlu dibaca dulu, hanya 2 sampai 5b dulu gitu. 2 sampai 5B dulu lah ya.
Oke. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Oke. Jadi pertanyaan tadi ya, siapa yang boleh tinggal bersama Tuhan yang ada di ayat 1, sekarang dijawab di ayat 2 sampai 5b. Ya. Dan ya, saya sudah hitung itu ada 11 total jawabannya itu ya. Banyak ternyata apa requirement-nya, apa syarat dan ketentuannya banyak gitu, ya. Dan ini adalah jawaban yang lengkap gitu ya terhadap pertanyaan tadi. Siapa sih yang bisa tinggal bersama Tuhan? Gaya hidup seperti apa sih yang mempersiapkan seseorang untuk hidup di hadirat Tuhan? Ya. Ya, ini jawabannya. 11 jawaban ini. Gitu ya. Eh, sekarang mari kita buka dalam bahasa Ibraninya ayat 2 Bil, tolong. Oke. Ya, ayat 2 ya. Holeh tamim, yang berjalan tamim, ya, kata holeh itu akar katanya adalah halah, berjalan. Kalau bahasa Indonesianya kan berlaku tidak bercela. Tapi dalam bahasa Ibraninya yang berjalan tamim, oke? Upoil tzedek, dan melakukan keadilan, kebenaran itu ya, tzedek, vedover, dan berkata emet, kebenaran bilvavo, di dalam hatinya, ya. Saya nggak akan membahas semua detail kata-kata Ibrani yang ada di sini ya, tapi saya mau fokus ke satu kata yaitu kata tamim. Oke, tamim. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tidak bercela, ya. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya tamim ya dalam bahasa Ibrani? Kata tamim ini sulit untuk diterjemahkan hanya dengan satu kata doang ya, karena ini adalah kata yang kaya. Tamim ini artinya adalah sempurna, oke, tapi juga berarti lengkap, utuh, oke, sempurna, lengkap, utuh, masuk dalam satu kata, tamim. Ya. Untuk bisa memahaminya dengan lebih baik, saya kasih contoh. Misalkan pokok anggur, ya. Bagaimana sih pokok anggur yang tamim itu? Pokok anggur yang tamim itu berarti dia utuh, tidak rusak, sehat. Itu contoh dari pokok anggur. Kemudian hewan. Bagaimana sih hewan yang tamim itu? Ya, hewan yang dipersembahkan sebagai korban itu harus tamim. Maksudnya apa? Hewan itu tidak bercela. Itulah kenapa eh, terjemahan baru bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai tidak bercela. Itu mengambil dari penggambaran korban. Ya, oke. Kemudian perkataan. Perkataan yang tamim itu gimana sih? Itu perkataan yang sepenuhnya benar. Oke, dijelaskan di kalimat selanjutnya dari ayat yang sama kan? Ya, Hmm. yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, vedover emet bilvavo. Gitu ya. Oke. Kemudian berarti hati yang tamim itu gimana? Hati yang tamim berarti hati yang murni. Ya, atau hati yang berintegritas. Hati yang berintegritas. Perhati Nesbi. Ya, one who walks with integrity. One who walks with integrity. Seseorang yang berjalan, perhatikan literal sekali ya, ya. Kalau dikatakan holeh ya berjalan, walaupun berjalan itu artinya adalah berlaku ya, tapi literalnya berjalan diterjemahkan berjalan, walks ya. Itu ciri kata Nesbi ya. One who walks, Iya. seseorang yang berjalan with integrity, dengan integritas. Ya, dan ini terjemahan yang baik ya. Ya. Terjemahan yang baik integritas ya. Jadi kata tamim itu bisa berarti seperti itu ya. Eh, sempurna, lengkap, utuh, tidak bercela seperti terjemahan baru bisa, atau integritas itu juga bisa. Ya, itu artinya tamim. Oke. Oke, sekarang mari kita buka ayat ini dalam versi Septuagintanya, ya. Eh, bagi teman-teman yang belum tahu ya, Septuaginta itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama yang aslinya adalah bahasa Ibrani. Oke, jadi Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani terjemahkan ke Yunani. Dan ini adalah terjemahan yang kuno. Sudah ada kira-kira 300 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Dan tolong Bill di hover di panah kecil yang ada di sebelah kirinya kata Salmos itu. Ya, di situ tertulis LXX sama dengan Mazmur 14 ayat 1. Ya, jadi ada perbedaan
penomoran pasal antara teks Ibrani asli dengan terjemahan Septuagintanya. Ya, kalau di teks Ibrani aslinya itu adalah pasal 15, di teks Septuagintanya itu pasal 14. Oke, ya. Kita baca ayat 2-nya ya. Ayat 2-nya dikatakan di situ, Horeomenos amomos, yang berlaku amomos. Ingat kata amomos tadi ya? Kita baca di Ibrani 9 ayat 14. Oke? Jadi, ternyata kata tamim dalam bahasa Ibrani itu waktu diterjemahkan ke bahasa Yunani, ya, terjemahannya adalah amomos. Oke? Tamim Ibrani, amomos Yunani. Amomos Yunani, tamim Ibrani, ya. Mari kita lanjutkan ke ayat 5C-nya dalam bahasa Indonesia. Tolong Bill dibukakan. 5C. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya. Pada akhirnya si pemazmur membuat kesimpulan terhadap sesi tanya jawab ini gitu ya. Di ayat 1 kan tadi ada pertanyaan, di ayat 2 sampai 5b ada jawaban, tanya jawab Q&A gitu ya. Ya. Dan kesimpulannya adalah siapapun yang meniru gaya hidup yang disetujui di ayat 2 sampai 5b itu tidak akan goyah, tidak perlu takut goyah, ya. Oke, sekarang mari kita refleksikan ini ke kehidupan kita, ya. Menurut Bila aja deh, gambaran yang ada di Mazmur ini itu standarnya ketinggian gak sih sebenarnya buat manusia? Menurut Bill gimana? Ya, tinggi sih menurut gue, sangat tinggi. Sangat Susah. tinggi ya. Dan saking tingginya standar ini ya, ini hampir mustahil untuk dipenuhi oleh orang berdosa biasa, ya kan? Siapa sih di antara kita yang eh, tamim ya, yang dikatakan itu eh, tidak bercela, sempurna, lengkap, utuh, berintegritas, ya? Siapa sih? Tuh kan? Siapa sih di antara kita yang tidak akan goyah selama-lamanya? Ya. Kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri ya, tidak ada satupun dari kita yang memenuhi standar ini. Berarti kalau tidak ada satupun dari kita yang memenuhi standar ini, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Ya kan? Nggak ada satupun dari kita yang bisa menumpang di tendanya. Nggak ada satupun dari kita yang bisa berkemah di Gunung Kudus ya, di Sion. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Kan itu pertanyaannya ya. Oke. Sekarang mari kita buka Wahyu 14 ayat 1. Tolong Will. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya. Ternyata di Wahyu 14 kita membaca, ternyata ada umat yang sisa yang tinggal di Bukit Sion. Ya, ini menarik. Pertama, apa yang dimaksud dengan Bukit Sion di sini? Tadi di surat Ibrani kita sudah belajar bahwa bait suci perjanjian lama adalah lambang terhadap bait suci surgawi. Oke? Berarti Bukit Sion perjanjian lama adalah lambang terhadap Bukit Sion surgawi. Maka di Wahyu 14 yang dimaksud dengan Bukit Sion di sini adalah Bukit Sion surgawi ya. Berbeda dengan yang di Mazmur 15. Yang di Mazmur 15 yang dimaksud adalah Bukit Sion perjanjian lama, bait suci perjanjian lama. Kalau yang di Wahyu 14 ini Bukit Sion surgawi. Ada umat yang sisa yang tinggal di Bukit Sion surgawi. Ada umat yang sisa yang tinggal bersama Tuhan. Berarti ada orang-orang yang memenuhi semua kriteria yang ada di Mazmur tadi. Kok bisa? Itu pertanyaannya kan? Ya. Dan perhatikan di situ juga ada penyebutan anak domba. Ada penyebutan anak domba. Ini sangat menarik kalau kita bandingkan dengan pasal sebelumnya. Ya. Di pasal sebelumnya, Wahyu 13 ya, itu ada binatang-binatang baik yang keluar dari dalam laut maupun keluar dari dalam bumi. Sekarang di pasal 14, lawannya itu adalah anak domba yang berdiri di Gunung Sion Surgawi. Oke, di pasal 13, binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi diperlawankan dengan pasal 14, domba. Gitu ya. Oke. Sekarang kita buka ke ayat 4-nya, Bil. Lanjut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi.
Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, perhatikan di situ, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Oke, jadi para pengikut dari sang anak domba, mereka ini mengikuti anak domba itu kemana saja. Ya, itu ya. Lanjut, ayat 5 Bil. Oke. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, ini yang menarik ya. Sekarang kita buka eh, Wahyu 14 ayat 5 dalam bahasa Yunaninya. Oke. Ya. Tolong hover di kata blameless, Bil. Ya. Blameless ya, tidak bercela dalam bahasa Yunaninya adalah amomos. Ya. Kata yang sama yang tadi kita temukan di Mazmur 15. Ya. Kata yang sama yang juga tadi kita temukan di Ibrani 9 ayat 14. Ya kan? Jadi amomos menurut Mazmur 15 itu adalah perilaku manusia yang tanpa kesalahan. Oke? Amomos di Ibrani 9 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus sebagai korban yang tidak bercela. Sekarang di Wahyu 14, Amomos itu berbicara tentang umat yang sisa yang tidak bercela. Oke? Perhatikan itu ya. eh, Benang merahnya ya. Dari deskripsi eh, orang yang tidak bercela, Amomos, ya, sampai ke deskripsi Yesus sebagai korban yang tidak bercela, Amomos, sampai ke deskripsi umat yang sisa yang tidak bercela, Amomos. Itu pakai kata yang sama. Ya. Sekarang mari kita bandingkan ini dengan keseluruhan teologi Perjanjian Baru ya. Kita buka Efesus Efesus 1 ayat 4 tolong Bil. Dalam bahasa Indonesia aja. Efesus 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke. Supaya kita kudus dan bercacat amomos di hadapannya. Ya, perhatikan itu ya. Lanjut, Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amomos. Ya. Oke, lanjut. Kolose 1 ayat 22. Efesus 1. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oke, perhatikan itu. Sekarang diperdamaikan oleh Yesus di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, kematian Yesus. Ya, berarti melalui pendamaian Yesus, melalui kematian Yesus, gitu ya, kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat, amomos di hadapannya. Perhatikan itu. Orang-orang percaya di Perjanjian Baru itu didorong untuk meniru Kristus dan menjalani kehidupan yang setidak bercela mungkin, seamomos mungkin. Karena Yesus adalah korban yang amomos, maka orang Kristen didorong untuk meniru Kristus supaya menjadi amomos juga. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui pendamaian oleh Yesus itu sendiri, melalui pengorbanan oleh Yesus itu sendiri. Ya, itu menariknya ya. Nah, kita kembali ke kitab Wahyu. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, saya harap pembahasan kali ini menjawab semua frustasi kita ya. Waktu kita membaca Mazmur 15 ya, untuk menjadi seseorang yang tamim dalam bahasa Ibrani, yang amomos dalam bahasa Yunani, ya mungkin kita akan frustasi dan berpikir, wah itu standarnya terlalu tinggi dan tidak mungkin bisa dicapai. Ya, nggak ada orang yang
eh, berjalan tamim, berjalan amomos, berjalan sempurna, berjalan lengkap, berjalan utuh dalam hidupnya. Nggak ada. Ya, nggak ada orang yang tidak goyah dalam hidupnya itu nggak ada. Berarti kalau di Wahyu 14 ada orang-orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, ada orang-orang yang tinggal di Gunung Kudusnya, di Gunung Sion, itu berarti bukan saya itu. Karena standar untuk tinggal bersama Tuhan, karena standar untuk tinggal di Gunung Kudusnya, standar untuk tinggal di Sion itu terlalu tinggi, itu pasti bukan saya. Saya ini nggak amomos. Ya. Tapi jangan lupa, selain Mazmur 15 dan Wahyu 14, kata ini dipakai juga di Ibrani 9 ayat 14. Jangan saudara berpikir amomos ini hanya tentang diri saudara. Yesus sudah terlebih dahulu menjadi amomos sebelum kita, saudara-saudara. Gitu ya. Yesus sudah terlebih dahulu menjadi korban yang tak bercela itu. Ya. Dan diperkuat oleh Wahyu 7 ayat 14. Ya. Bagaimana caranya umat yang sisa bisa menang? Dengan mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Ya, dibasuh oleh darah anak domba. Jadi bagaimana caranya umat yang sisa ini yang kita temui tadi di Wahyu 14 itu mereka itu bisa jadi tidak bercela, amomos. Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kemampuan mereka, ya, tapi karena anak domba yang tidak bercela itu yang memampukan mereka supaya tidak bercela juga, ya. Darah anak domba yang tidak bercela, amomos, itulah yang membasuh umat yang sisa sehingga umat yang sisa juga menjadi tidak bercela, menjadi amomos. Gitu ya. Makanya tadi di Wahyu 14 ayat 1 dan 4 itu ya, umat yang sisa ini punya hubungan yang terus-menerus dengan anak domba, ya kan? Mereka ini mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Jadi bagaimana caranya supaya tidak bercela? Lihat teladan Yesus itu yang pertama, tiru teladannya, ya. Yang mana setelah kita melakukannya kita pasti gagal. Yang kedua adalah terima penebusan darinya dan minta kekuatan, ya. Maka anak domba yang tidak bercela itu sendiri yang akan membuat kita tidak bercela. Amomos ya. Dengan melihat hubungan kata amomos ya dari semua ayat tadi kita tahu ya bahwa mencapai Mazmur 15 itu bukan kekuatan kita sendiri tapi kekuatan si anak domba. Ya, seperti itu. Silahkan tanggapannya, Bin. Iya, terima kasih Mas Jansen atas eh, penjelasannya. Ini saya rasa sangat bagus sekali penjelasannya terhadap, ya balik lagi kan sebenarnya kan kita mau mencoba untuk menjelaskan nubuatan gitu ya. Dan agak panjang sedikit karena ini menjadi isu gitu ya. Ya, kalau kita lihat tadi kan Mas Jansen bilang mungkin khawatir, saudara khawatir, wah saya rasanya jauh gitu kan. Nah, kalau saudara baca lagi Wahyu 17 itu kan konteksnya mungkin membuat saudara lebih khawatir lagi gitu ya. Konteksnya adalah 144.000 gitu kan. 144.000 inilah yang amomos itu dikatakan. Jadi bagi orang Advent yang mungkin mungkin belum belajar nubuatan, mereka khawatir apakah 144.000 itu literal atau simbolis. Itu khawatir level satu, terus khawatir level 2 kalau itu kalau itu saya ada bagian dari sana, apakah saya mampu amomos atau tidak gitu. Jadi dua kali khawatirnya. Nah, tapi kita nggak akan bahas detail gitu ya. Secara singkat, pertanyaannya balik lagi saya selalu pakai eh, springboard passage ya, karena itu akan menambahkan apa nafas dari ini, dari ayat ini gitu ya, dari Wahyu 7. Dikatakan di bagian Wahyu 6 itu kan ceritanya ada tentang pembukaan materai ke-6 gitu ya. Pembukaan materai ke-6. Dan di pembukaan materai ke-6 pertanyaannya itu adalah siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Nah, coba saudara pikir, kalau bertahan itu berarti ada apa? Misalnya Mas Jansen nih, ya kan Hmm. saya dorong, lalu dikatakan Mas Jansen bertahan. Itu artinya apa? Mas Jansen tidak apa? Tidak jatuh, Tidak jatuh dalam tidak goyah. dalam Mazmur, tidak goyah gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi siapakah yang tidak goyah? Itu ya. Sama ya Hmm. kata yang apa yang dipakai gitu dari Mazmur. Nah, lalu dijawablah Wahyu 7 yang tidak goyah itu adalah mereka 144.000. Nah,
masuklah ke pertanyaan, kenapa mereka bisa tidak goyah? Itulah yang dijawab Mas Yansa tadi di Wahyu 7 ayat 14. Mereka tidak goyah bukan karena kemampuan mereka, tapi hanya karena mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Dan ini sangat penting karena apa? Karena di gereja kita sendiri ada satu paham yang bernama The Last Generation Theology, gitu ya Mas Yansen ya. Last Iya. Generation Theology, di mana Last Generation ini mereka katakan, oh nanti menjelang Yesus datang, saudara, akan ada sekelompok umat yang sangat suci hidupnya. Suci bahkan dalam pikirannya pun tidak bisa berdosa. Dalam pikiran pun tidak bisa berdosa. Ya, saudara, kalau kita bisa hidup seperti itu ya saudara, mungkin saya rasa kita tidak perlu anak domba lagi. Gitu kan. Untuk apa? Hmm. Ya kan? Nah, coba kalau kita baca sepanjang Wahyu ya, ini saya dengan lantang ya. Coba saudara baca Wahyu, apakah itu Wahyu 7? Kenapa mereka mampu? Karena darah anak domba. Wahyu 5, Wahyu 10, kenapa mereka mampu? Mereka apakah ketika mereka dipanggil lalu lalu akhirnya oh saya bisa karena saya hebat nih. Saya sudah suci. Hmm. Tidak. Tapi karena apa? Mereka menyembah di bawah tata dan bilang apa? Hanya engkaulah kemuliaan kemuliaan hanya bagimu. Artinya apa? Mereka sadar bahwa mereka nggak mampu. Dan itulah harusnya yang kita lakukan. Jadi kalau ada orator, pendeta, ya ini saya dengan jujur ya, mengatakan bahwa wah kita harus suci 100% suci dengan kemampuan kita. Dan pada saat Yesus datang, semuanya itu suci. Nah, saudara coba lihat eksegesis kembali. Amomos yang dimaksud itu apa? Itu yang dimaksud itu apa? Apakah mungkin manusia 100 dengan kekuatannya sebelum Yesus datang? Saya rasa dari Wahyu ini sudah sangat cukup ya. Dan apa namanya? Dan itulah sebenarnya kerinduan kita. Kalau kita bisa suci dengan kemampuan kita sendiri, tidak ada gunanya kita bergantung dengan Tuhan, begitu kan? Karena kita itu tidak mampu, makanya kita bergantung dengan Tuhan. Dan ya ini bagus sekali ya. Ini ada satu komentar ya terhadap ayat ini dari publikasinya Ranko ya. Nanti saya akan copy. Ini bagus sekali. Dikatakan seperti ini. Di Wahyu 14 tadi ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat di bagian akhirnya itu, mana itu? Nah, ini ya yang tadi kita baca. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah gitu ya. Di sini dikatakan, ciri terakhir dari 144.000 adalah bahwa di mulut mereka tidak ditemukan dusta. Beberapa abad sebelumnya, Zefanya telah bernubuat. Sisa Israel tidak akan melakukan kesalahan atau berkata bohong, dan tidak akan ada lidah penipu di mulut mereka. Berdusta adalah salah satu dari ciri mereka yang dikeluarkan dari Yerusalem baru. Ya, Wahyu 21, Wahyu 22. Paulus berkata bahwa orang-orang kafir menukar kebenaran Allah dengan dusta. Roma 1 ayat 25. Kejujuran mutlak sebagai ciri 144.000 menjadi sangat penting karena penipuan adalah ciri khas dari aktivitas setan di akhir zaman. Ya, jadi ini coba saudara berpikir ya, saya akan bacakan. Sementara dunia menolak kasih akan kebenaran supaya mereka diselamatkan dan tertipu untuk percaya kepada dusta, umat Allah tetap berpegang teguh dan setia pada kebenaran. Akhirnya 144.000 ditemukan tak bercela sebagai buah sulung dari panen. Sebagaimana Yesus tak bercela saat hidup di dunia, demikian juga para pengikutnya di akhir zaman digambarkan tak bercela. Ini dia poin pentingnya. Ketak bercelaan ini bukan merujuk pada kesempurnaan moral absolut, melainkan pada kesetiaan kepada Kristus. Menjadi tak bercela berarti berjalan bersama Allah seperti Nuh dan Abraham. 144.000 adalah pengikut anak domba kemanapun ia pergi. Di hari-hari terakhir sejarah dunia, saat mayoritas manusia meninggalkan kesetiaan kepada Allah dan berpihak pada Trinitas setan, 144.000 mencerminkan karakter sejati Kristus yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, tulis Petrus, karena kamu menantikan semuanya ini, usahakanlah supaya kamu kedapatan olehnya dalam damai sejahtera, tanpa noda dan tak bercela. Kedapatan dalam damai berarti bahwa dalam hubungan dengan Kristus, 144.000 sepenuhnya setia dan terus menjalin hubungan yang erat dengan Kristus ya. Saya rasa ini sudah cukup ya menjelaskan melawan untuk last generation teologi tadi yang saya katakan ya. Dan ya ada banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan dalam sesi ini, tapi saudara boleh baca komentarnya secara lengkap, itu bagus sekali ya. Saya akan copy komentar ini dalam dokumen kita. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Sekarang kita kembali lagi ke Wahyu 14 ayat 1.
tadi ada satu detail yang belum kita bahas ya, tapi ini Yes. juga cukup penting. Coba Bil, tolong tampilkan lagi Wahyu 14 ayat 1. 14 ayat 1. Ya. Di situ dikatakan dari umat yang sisa ini ya, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Oke. Di dahi umat yang sisa tertulis namanya, maksudnya nama anak domba itu ya dan nama bapaknya. Nah, apa maksudnya ini? Ya kan? Dalam konteks pemikirannya orang Ibrani, ya, nama seseorang itu mewakili karakter seseorang, ya kan? Dan itu nggak bukan sebuah konsep yang asing kok, gitu kan? Sampai sekarang di dalam budaya kita orang Indonesia, waktu kita bicara nama baik itu maksudnya adalah karakter baik, gitu kan? Waktu seseorang namanya baik, maksudnya seseorang karakternya baik. Ya, jadi konsep nama mewakili karakter itu bukan cuman orang Ibrani yang berpikir seperti itu, kita juga berpikir seperti itu ya. Nah, berarti kalau umat yang sisa ini, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, berarti di dahi, pikiran mereka itu tulis karakternya anak domba itu. Dan karakternya bapa, ya kan? Umat yang sisa ini memiliki karakter yang dibentuk menurut gambar Allah dan anak domba itu. Nah, ini yang menarik ya. Sekarang kita bandingkan dengan Mazmur lagi. Mazmur 119 ayat 55. Tolong Bil, dibuka. Mazmur 119 Ayat 55. ayat 55. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu. Ya. Sekarang mari kita buka dalam bahasa Ibraninya. Oke. 119. Septuagintanya aku tutup aja ya. Ya, oke, oke. 55. Ya. Dikatakan di situ, Zakharti, aku mengingat Balaila pada malam, Shimha Adonai, namamu Tuhan. Be'eshmera, ya, dalam bahasa Indonesianya itu, aku hendak berpegang, bahasa Indonesianya gitu ya. Be'eshmera, aku hendak berpegang, Torateha, pada Taurat. Ya. Saya mau membahas lebih dalam tentang kata Eshmera ini ya. Eh, dan izinkan saya untuk share screen ya. Saya mau share screen papan tulis. Oke. Kata Eshmera tadi itu berasal dari akar kin, ya, mem, mem, dan resh, ya. Kin, mem, resh, SMR, gitu ya. Nah, dari huruf shin, mem, dan resh ini, itu membentuk kata dasar syamar. Oke, membentuk kata dasar syamar. Saya tulis lagi ya. Huruf yang sama masih, ya, dari huruf yang sama menjadi kata syamar. Ya, untuk mempermudah saya akan kasih tanda baca vokal ya. Ya, syamar ya. Jadi dengan vokal AA dari Shin Memres diberi vokal AA syamar ya. Itu artinya adalah memelihara. Oke, syamar memelihara. Nah, kata syamar ini ya, memelihara itu bisa diberi imbuhan ya dan itu bisa mengubah artinya. Contohnya kalau kita beri imbuhan alef di depannya ya, alef kemudian kita masukkan akar yang sama ya, shin, mem, dan resh gitu ya. Shin, mem, dan resh ya. Nah, coba saya mau ganti ke biru lagi ya. eh oke ya. Kita beri awalan alef kepada akar shin, mem, dan resh, dia menjadi ashmore. Ashmore yang artinya adalah bentuk masa depan untuk orang pertama tunggal. Oke, bentuk masa depan berarti akan gitu ya. Orang Hmm. pertama tunggal berarti aku. Ya, berarti kalau syamar itu menjaga, maka ashmore artinya aku akan menjaga. Ya, atau memelihara sama aja. Ya, kalau syamar artinya adalah memelihara, maka ashmore artinya aku akan memelihara. Ya, itu bentuk masa depan. Nah, menariknya adalah yang kita baca tadi di Mazmur 119 ayat 55 itu beda lagi. Itu bukan syamar, itu bukan ashmore, tapi ash merah. Nah, coba saya tulis ya ash merah. Jadi dia selain ada imbuhannya, ada akhirannya.
Ya, ya kita tulis lagi. Lebih enak lagi kalau ada menu copy paste di papan tulis ini ya, jadi nggak usah tulis lagi ya. Tapi sayangnya saya harus tulis lagi, nggak apa-apa, saudara sabar aja ya. Atau videonya juga bisa dipercepat sebenarnya, gitu ya. Iya. 1,25 atau 1,5 bisa, tapi ya itu terserah saudara bagaimana cara untuk menontonnya. Ya. Nah, yang kita baca di Mazmur tadi itu ditambahin akhiran lagi, akhiran huruf hey. Perhatikan itu ya, dapat akhiran lagi. Dan ini saya kasih penanda vokal ya. Saya kasih penanda vokal sebentar. Iya, ash merah. Ya, ash merah. Nah, kalau syamar itu artinya adalah memelihara, kemudian ashmore artinya adalah aku akan memelihara, ya. Ash merah ini sebenarnya diambil dari bentuk masa depan orang pertama tunggal tadi. Oke? Dan akhiran he ini nggak mengubah waktunya, nggak mengubah juga orangnya, tapi hanya menambahkan unsur tekad di dalamnya. Unsur tekad di dalamnya. Jadi itulah menariknya bahasa Ibrani ya. Waktu dia ditambah satu huruf, dia jadi masa depan untuk orang pertama tunggal. Tapi begitu ditambah huruf lagi di belakangnya, itu masih sama, masih masa depan orang pertama tunggal, tapi jadi ada unsur tekad di dalamnya. Jadi bukan hanya aku akan memelihara Ashmore, tapi aku akan dengan tekad memelihara. Jadi gitu, ya. Secara teknis ini namanya bentuk kohortatif, ya, bentuk kohortatif. Ya, mungkin itu istilah yang apaan sih? Terlalu banyak istilah grammar yang susah-susah. Tapi intinya adalah bentuk masa depan pada diri sendiri, tapi dengan tekad, bertekad pada diri sendiri. Ya, itu. Nah, dalam bahasa Ibrani ada detail-detail seperti itu. Dan dalam terjemahan itu susah ditangkap, saudara-saudara. Bukan berarti terjemahannya salah, sama sekali enggak. Tapi susah untuk menerjemahkan semua detail ini, gitu ya. Maka waktu kita membaca tadi Mazmur 119 ayat 55, kita harus tahu bahwa itu bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang mau dilakukan di masa depan oleh si pemazmur, tapi dia bertekad untuk melakukan itu, gitu ya. Oke. Sekarang ini penting, saya minta tolong di screenshot, Bill. Oke. Ya. Jadi kalau ya ini bisa ditulis juga ya, Bill ya. Kalau saya mau menerjemahkan ayat ini dengan versi saya menerjemahkannya begini. Aku mengingat pada malam hari akan namamu, ya Tuhan, hendaklah aku dengan tekad memelihara hukummu. Ya. Sekali lagi ya, aku mengingat pada malam hari akan namamu, ya Tuhan. Ya, pakai akan. Ya, meskipun akan itu nggak ada di bahasa Ibrani, tapi itu mempermudah supaya bahasa Indonesia nggak terlalu kaku kan, gitu ya. Kemudian hendaklah aku. Nah, saya lebih suka bukan aku hendaklah aku supaya unsur berjanji ke diri sendirinya lebih kuat. Hendaklah aku dalam kurung dengan tekad, ya, kasih dalam kurung dengan tekad memelihara atau menjaga ya Tauratmu. Nah, kalau terjemahannya kayak gini kan jadi terlalu ribet gitu ya. Makanya makanya waktu terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia menerjemahkan yang nggak sedetail itu ya itu nggak salah gitu loh. Karena ini terjemahannya jadi ribet banget kalau kita mau menangkap semua detail yang kecil itu dari bahasa aslinya kan dari bahasa Ibrani. Nah, poin aplikasinya itu begini. Bagi si pemazmur, mengingat nama Tuhan itu menghasilkan tekad untuk memelihara Tauratnya atau hukumnya. Memelihara nama Tuhan itu menghasilkan tekad untuk, sorry, mengingat nama Tuhan itu menghasilkan tekad untuk memelihara hukumnya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena nama Tuhan adalah karakter Tuhan. Berarti mengingat nama Tuhan adalah mengingat karakter Tuhan. Lalu hubungannya dengan hukum apa? Hukum inilah cerminannya karakter Tuhan itu. Hukum inilah transkripnya karakter Tuhan itu. Kan gitu ya? Maka mengingat nama Tuhan artinya mengingat karakter Tuhan. Dan kalau karakter Tuhan itu dicerminkan, ditranskrip dalam hukumnya, maka mengingat nama Tuhan, mengingat karakter Tuhan akhirnya akan membuat kita bertekad untuk menuruti hukumnya. Gitu ya. Nah, kita kembali ke kitab Wahyu lagi. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iya.
Perhatikan tadi bahwa umat yang sisa di dahi mereka itu ada nama anak domba itu, ada nama Bapa. Artinya di pikiran orang-orang kudus itu ada karakternya Tuhan. Di pikiran orang-orang kudus ada karakternya Tuhan. Karakter Tuhan itu transkripnya, cerminannya ada di hukumnya. Tidak heran kenapa di ayat-ayat selanjutnya Wahyu 14 ayat 12 dikatakan bahwa umat yang sisa ini menuruti perintah Allah. Ya. Iya, jelas sekali di ayat 1 mereka dikatakan di dahi mereka ada nama Tuhan. Di ayat 12 dikatakan mereka menurut perintah Allah, itu jelas nama Tuhan adalah karakternya, karakternya ada dalam perintahnya. Maka kalau karakter Tuhan, nama Tuhan ada di pikiran seseorang, ya hasil akhirnya mereka akan menuruti hukum Allah itu, perintah Allah itu. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu karakteristik lagi ya dari umat yang sisa, yaitu menuruti hukum Allah. Ya. Metra yang ada di dahi itu hukumnya. Ya, kalau kita mau hubungkan ke sana ya, itu maksudnya. Ya, silakan di tanggapannya. Iya, ini ya ini bagus ya. Apa namanya? eh Gini, kalau kita baca Mazmur 15 tadi gitu ya, yang Mazmur 90, 119. bukan, maksudnya Mazmur Oh, 15, mau kembali ke sebelumnya. Oke. ya, Mazmur Mazmur 15 yang 15. apa karakter-karakter gitu kan, karakter-karakter Iya. orang yang tidak goyah. Nah, banyak banyak orang yang bilang, wah, apakah saya bisa seperti ini? Maksudnya, yang penting saya jadi orang baik, yang penting saya jadi orang baik, nggak menyusahin orang, Oh, nggak ini gitu ya. Nah, tapi ternyata hal hal-hal yang kita anggap baik itu sebenarnya adalah hasil dari penurutan hukum kalau kita lihat di sini gitu ya. Jadi mustahil orang bilang ah ya udahlah nggak apa-apa lah yang penting kan saya nggak nyusahin lu, saya nggak nyusahin orang. Nah pertanyaannya bukan nyusahin siapa, bukan ini, pertanyaan adalah menuruti hukum Tuhan atau tidak. Karena kalau menuruti hukum Tuhan maka hasil outputnya adalah karakter-karakter tadi gitu ya. Jadi ini poinnya bagus sekali ya, yang dikatakan di Wahyu ini yang sudah Mas Yansen tangkap di sini ya dalam penjelasannya, bahwa benar tadi karakteristik terakhir umat yang sisa, ya kalau boleh saya apa langsung tafsirkan dalam konteks Wahyu, karakteristik umat yang menjelang kedatangan Tuhan Yesus gitu ya, itu adalah menuruti perintah Allah. Kenapa? Karena cobaan terakhir itu adalah penipuan terhadap hukum Allah. Nah, iya. jadi kalau mereka tidak tahu, tidak menuruti hukum Allah, ya mereka turut serta dalam penipuan gitu. Itulah yang tadi disebut dusta. Mereka berbohong, mereka tidak setia, tidak menuruti anak domba kemanapun anak domba itu pergi. Mungkin itu ya, Mas Hmm, Jansen, sedikit tambahan dari saya. iya. Oke. Apa ada kutipan dari Nyonya White yang mau ditampilkan? Tidak kalau yang ini. Tidak ada ya. Oke. Sekarang kita kembali ke Mazmur lagi ya, dan ini adalah salah satu Mazmur favorit saya, meskipun saya punya beberapa Mazmur yang jadi kandidat favorit, jadi saya masih bingung yang mana yang jadi favorit ya. Salah satunya Mazmur 37 itu favorit. Ya, tapi ini juga termasuk salah satu yang favorit ya. Saya nggak bisa pilih Ya. satu. Mazmur 51, tolong dibuka Bil. Ya, kita baca ayat satu aja dulu, ayat satu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Oke ya. Jadi Mazmur 51 ini konteksnya adalah responnya Daud setelah Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan setelah Daud berzina dengan Bathsheba. Oke, Daud berzina dengan Bathsheba, kemudian Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, kemudian Daud merespon dengan Mazmur ini, ya. Ya. Siapkan hati saudara untuk membaca Mazmur ini ya. Oke, kita buka ke ya ini ada perbedaan ini ya, pembagian ayat ya. Penomoran ayat ada perbedaan. Kita buka di ayat 7 sampai 8 kalau di versi cetaknya. Atau kalau di online-nya berapa tuh? Kalau dibuka Bil. 7 Iya, sampai 7 sampai 8. Kalau di online-nya itu berarti 5 sampai 6 ya. Saya waktu nyebutnya pakai versi cetak ya. Versi cetak ya. iya iya iya. Dan saya catatnya waktu pakai versi online. Online, Tapi ini oke, ditulis nggak kok, apa-apa. ini ditulis kok. Jadi nggak bingung lah, nggak bingung lah. Karena tadi di awal ya di versi online itu ayat 1 sampai 3 itu disebutkan jadi satu. Itu ya. Benar. Jadi jangan jangan bingung dengan hal ini ya, saudara ya. Isi teksnya sama persis kok. Itu masalah beda nomor doang gitu ya. Bahkan ke aslinya ini nggak ada nomornya kan teks aslinya kan. Jadi jangan bingung. Oke, silahkan dibaca Bil.
Oke. Mazmur 51 ayat 5 sampai 6 versi digital, 7 sampai 8 versi cetak. Sesungguhnya Hmm. dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batinku, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, perhatikan ini ya perkataan dari Daud ya. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Ini berbicara tentang sinful nature ya kan, bahwa seseorang itu punya sifat alami berdosa, punya natur keberdosaan, punya kecenderungan berbuat dosa yang dia bawa sejak dia dalam kandungan. Ya, Daud berbicara tentang itu. Ya. Dan ini sebenarnya adalah perdebatan doktrin yang cukup panjang ya. Ada dalam studi sistematik teologi itu ada cabangnya namanya hamartiologi, studi tentang dosa gitu ya. Dan kita nggak akan membahas perdebatan itu. Kita nggak akan membahas ini secara sistematika teologi doktrin, enggak. Ya. Bagaimanapun pemahaman kita tentang doktrin dosa asal, ya, itu kita bahas nanti dulu. Tapi hampir semua dari kita itu harus melihat ke diri sendiri dulu, ya. Dan kita harus mengakui, nggak ada masa di mana motivasi kita itu benar-benar murni, ya. Bahkan sejak dalam kandungan, nggak ada masa bahwa eh, kita itu benar-benar tidak egois. Nggak ada masa di mana kita itu benar-benar tidak menyimpang, ya. Kita itu sejak dalam kandungan itu ya sudah punya motivasi yang tidak murni, sudah tidak egois, sudah tidak menyimpang ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, anak kecil itu ya, coba perhatikan benar-benar tumbuh kembangnya. Mereka itu akan mulai berdosa pada saat tertentu tanpa diajari. Seakan-akan mereka punya naluri itu. Ya, perhatikan pertama kalinya mereka mulai berbohong, pertama kalinya mereka mulai ngelawan, memberontak, pertama kalinya mereka mulai egois, artinya kalau aku mau ini itu harus dituruti. Bahkan waktu mereka belum lancar berbicara. Ya, artinya seakan-akan ada sesuatu yang mereka sudah bawa dari kandungan dan itu muncul perlahan-lahan dalam tabiatnya, tapi sifat alaminya udah ada di dalam sana. Ya. Coba refleksikan itu ke diri sendiri, ya. Tanpa perlu kita berdebat dulu tentang semua detail doktrinalnya, ya. Karena saya juga kurang menguasai sebenarnya kalau sistematik teologi ya. Kemudian gini, kemudian saudara mungkin akan bilang gini, ya tapi kan sifat saya yang jelek ini, ya, yang tidak murni ini, itu kan adalah hasil pengaruh keluarga. Itu kan pengaruh Hmm. dari lingkungan. Keluarga saya dan lingkungan saya yang membentuk saya seperti ini. Jadi itu bukan sinful nature dong, bukan sifat alamiah yang berdosa, bukan kecenderungan berbuat dosa dong. Ya, gini. Betul. Keluarga dan masyarakat itu punya pengaruh ke hidup kita itu betul. Ya, tapi gini, tadinya hidup kita itu kan kita sendiri, ya kan? Pada dasarnya kalau ada pengaruh yang masuk, yang mengevaluasi, yang memfilter itu kan kita sendiri, ya kan? Dan saudara jangan bilang bahwa cuma ada pengaruh buruk yang masuk dari keluarga dan dari lingkungan. Ada kok pengaruh baik yang masuk dari keluarga dan lingkungan, ya kan? Nah, kenapa? Ya, dalam sistem filter saudara, dalam sistem evaluasi saudara gitu ya, dan saya juga, kenapa begitu ada pengaruh baik, kita lebih gampang menerima, sorry, begitu ada pengaruh buruk, kita lebih gampang menerima, dan begitu ada pengaruh baik, kita lebih susah menerimanya. Hmm. Kenapa? Hal-hal buruk itu begitu kita mendapatkan pengaruh itu kita bisa langsung lakukan dengan mudah. Tapi kenapa sih kebiasaan baik perlu dilatih? Coba pikirkan itu. Ya, sampai ada buku Atomic Habit itu kan katanya kan, ya, kebiasaan baik itu harus dilatih dari yang kecil-kecil. Tapi begitu kita dapat pengaruh buruk sedikit aja gitu, itu kayak mudah sekali untuk melakukannya gitu loh. Kenapa? Ya, artinya gini, memang betul ada pengaruh dari lingkungan dan ada pengaruh dari keluarga, tapi diri kita dalam memfilternya, dalam mengevaluasinya itu cenderung pilih yang buruk. Itu bukan meniadakan pengaruh, tapi itu bicara bahwa pilihan-pilihan kita itu sudah bobrok sejak kandungan, kecenderungan kita itu sudah bobrok sejak kandungan, sehingga begitu dihadapkan dengan pengaruh-pengaruh baik dan buruk, kita akan lebih cenderung pilih yang buruknya. Itu maksudnya sinful nature, ya, sifat alami berdosa, kecenderungan berbuat dosa. Oke, saya nggak terlalu doktrinal di sini, tapi ini refleksi dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu ya. Nah, lanjut Bill. Ayat 9 sampai 11 dalam versi cetak. Ayat berapa itu kalau di versi online-nya? 7 sampai 9 di versi online. Ya. Oke. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegembiraan dengan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Oke. Ini berbicara tentang pembersihan ya, pembersihan. Bersihkanlah aku gitu kan katanya. Jadi Daud berbicara tentang pembersihan dosanya. Poin pertama untuk pembersihan dosa itu sebenarnya ada di ayat sebelumnya. Menyadari bahwa kita ini punya sinful nature, menyadari bahwa kita ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu poin pertama dulu. Ya, karena kalau kita nggak sadar kalau kita ini punya sinful nature, punya sifat alamiah berdosa, punya kecenderungan berbuat dosa, sulit untuk melakukan pembersihan. Ya, jadi poin pertama adalah kesadaran diri akan keberdosaan diri. Itu poin pertama. Poin kedua adalah mengaku dosa. Ya, yang pertama jelas mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua mengaku dosa kepada orang yang kita sakiti. Ya, dalam dosa itu. Misalkan kita berbohong ke seseorang, kita mengaku ke orang itu kalau saya telah berbohong ke kamu, mohon ampun. Misalkan kita habis mencuri barangnya orang, kita mengaku ke orang itu, oh, kalau saya sudah mencuri barangmu, mohon ampun. Kita habis menipu orang, begitu juga ya. Kita habis, contoh vulgar ya, selingkuh. Ya, karena itu yang konteks aslinya ini adalah itu. Ya. Konteks asli Ya. kisahnya Daud adalah selingkuh, perzinahan ya. Ya, dan berbicara tentang ini sebenarnya masih di ayat sebelumnya, tapi saya tiba-tiba terpikir ya, berbicara tentang sinful nature gitu ya, sifat alamiah berdosa, kecenderungan berbuat dosa. Ya, saya mau berbicara agak vulgar gitu. Waktu Daud mengingini Betsheba dan birahi terhadap Betsheba, ya, saya bisa relate loh dengan itu. Hmm. Saya bisa relate. Bill, bagaimana? Apa bisa relate dengan itu? Bisa lah, apalagi era sekarang. Iya, bisa ya relate dengan itu ya. Jadi, perhatikan itu ya. Nah, poin pertama adalah menyadari sinful nature. Poin kedua adalah mengaku dosa kepada Tuhan dan mengaku dosa kepada orang yang kita sakiti. Oke. Tapi, itu sendiri belum cukup. Ya, itu sendiri belum cukup. Karena perhatikan di sini, ya, di ayat, saya pakai versi cetak ya, di ayat 10 versi cetak dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Oke. Nah, kegirangan dan sukacita itu belum bisa muncul hanya dengan menyadari sinful nature dan hanya dengan mengaku dosa. Ya, kegirangan dan sukacita itu baru bisa muncul kalau ada usaha untuk memperbaiki kesalahan itu, ya kan? Nah, sulitnya di sini. Waktu kita mau memperbaiki kesalahan, itu belum tentu direspon baik oleh pihak yang kita sakiti, ya kan? Contoh, ya tadi ya kita misalkan apa tadi? Mencuri. Oh, berbohong dulu ya yang paling umum. Kita berbohong kepada orang. Ya, waktu kita berusaha untuk memperbaiki kebohongan kita ke orang itu kan udah terlanjur sakit hati ke kita. Jadi belum tentu direspon baik usaha kita untuk memperbaiki. Begitu juga dengan mencuri, menipu, selingkuh, ya, dan lain-lain. Ya. Tapi upaya-upaya seperti itu harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena kita ini mau dibersihkan. Kita ini bukan mau menghindari apa istilahnya rasa marah dari orang lain. Kita bukan mau menghindari rasa malu. Ya namanya kita udah bersalah kemudian kita mau memperbaiki itu tetap ada akhirnya efek rasa malu gitu kan. Kita bukan mau menghindari unsur penghinaan ya. Karena kadang-kadang memang orang bersalah itu akhirnya dia layak terima penghinaan gitu. Tapi lakukan itu. Lakukan pemulihan itu, lakukan usaha untuk memperbaiki itu. Ya. Dan dengan begitu kita berusaha untuk membalikan kesalahan kita. Gitu ya. Itu usaha untuk membersihkan itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 10 juga bagian B-nya. Ya, perhatikan tuh. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ya, perhatikan, ada tulang yang remuk. Ya. Daud menggambarkan dosanya itu ya. Itu seperti tulangnya dia remuk. Seperti itu sakitnya dosa dia. Ya. Tapi perhatikan bahwa yang meremukkan itu Tuhan. Biarlah tulang yang kau remukkan. Kau remukkan. Berarti Tuhan yang meremukkan tulangnya Daud dalam tanda kutip gitu ya. Artinya, waktu Daud berdosa, ada hubungan yang rusak antara Daud dan Tuhan. Makanya penggambarannya adalah Tuhan yang meremukkan tulangnya Daud. Ya. Dan setelah setelah tulang itu diremukkan, setelah jadi pemulihan, maka tulang itu akan bersorak-sorai kembali. Ya. Tapi tulangnya nggak utuh kembali. Perhatikan penggambarannya. Ya, ini ya saya gemetar nih begitu menceritakan ini ya. Biarlah tulang yang kau remukkan bukan utuh kembali, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Ya.
Maksudnya gini, dosa itu punya konsekuensi. Dosa itu adalah sesuatu yang meremukkan tulang. Maksudnya apa? Dosa itu sesuatu yang menghancurkan hidup. Dan pengakuan dosa itu tidak semerta-merta langsung menghapuskan dampaknya, konsekuensinya. Bahkan ayat ini sendiri gak bilang, tulang yang remuknya utuh lagi, enggak. Tulang yang remuknya bersorak-sorai kembali. Apakah dia utuh atau enggak tahu. Bisa jadi dia tetap remuk, tapi bersorak-sorai. Maksudnya apa? Dalam pemulihan dosa, ya, bisa jadi konsekuensinya itu harus tetap ada. Meskipun sudah menyadari keberdosaan diri, sinful nature, meskipun sudah mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, meskipun sudah berusaha memperbaiki, bisa jadi konsekuensinya akan tetap ada. Ya. Orang yang sudah sempat kecanduan alkohol kemudian bertobat, dampak jangka panjang untuk kesehatannya masih ada. Orang yang sudah pakai narkoba dan kemudian bertobat, dampak jangka panjang untuk kesehatannya masih ada loh. Orang yang terlalu banyak jajan, gonta-ganti pasangan seksual, ya kecanduan seksual, dan akhirnya dapat AIDS, dan kemudian bertobat, itu AIDS tetap ada, saudara. Waktu dosa meremukkan tulang kita, waktu dosa menghancurkan hidup kita, bisa jadi tulangnya tidak akan pernah utuh, bisa jadi konsekuensinya tetap ada. Tapi bisa bersorak-sorai kembali. Artinya pemulihan dosa itu adalah sebuah momen di mana kita akhirnya bisa mendapatkan sukacita kembali, meskipun konsekuensinya harus tetap ada. Itulah ngerinya dosa ya, konsekuensinya tetap ada. Tapi melalui pembersihan itu, kita bisa dapat sukacita kembali. Ya, kenapa kita bersukacita? Padahal konsekuensinya tetap ada. Ada di ayat 11 dalam versi cetak. Karena Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya dari dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak melihat, sudah tidak memperhitungkan dosa kita lagi. Itu yang membuat kita bersuka cita. Dosa kita sudah tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Ya, tapi bisa jadi dalam hidup ini konsekuensinya tetap ada. Ya, oke, kita lanjut. Ayat 12 sampai 14 dalam versi cetak atau 10 sampai 12 dalam versi online. 10, 12, 13 ya. 12, Jadikan, 13, 14 versi cetak. oke. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, ya kan? Perhatikan itu ya. Dia minta supaya yang tahir itu hatinya, bukan perbuatannya. Nah, ini sebenarnya menyinggung ke teologi, doktrinal, tapi saya nggak akan bahas sampai ke sana ya. Poinnya gini, eh, sadaran akan sinful nature, kemudian pengakuan dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, kemudian usaha untuk melakukan pemulihan, itu nggak akan bertahan lama kecuali ada perubahan dari dalam. Dan biasanya waktu kita berpikir tentang dosa, kita berpikir untuk mengubah perilakunya, gitu ya. Tapi itu bukan cara efektif untuk memerangi dosa. Wah, saudara kaget, ini ajaran sesat dari mana ini? Jadi maksudnya kita tidak usah mengubah perilaku. Bukan itu maksud saya. Sabar dulu. Sabar dulu. Maksudnya gini, kita berusaha mengubah perilaku kita. Betul, itu adalah pertobatan. Tapi itu nggak efektif. Kenapa? Karena dari dalam kandungan kita sudah dikandung dalam keadaan berdosa. Maksudnya apa? Perilaku kita berubah, tapi sinful nature-nya kan masih ada di dalam sini. Sifat alamiah berdosanya masih ada di dalam sini. Kecenderungan berbuat dosanya masih ada di dalam sini. Jadi waktu kita berusaha untuk mengubah perilaku kita, ujung-ujungnya kita akan jatuh lagi. Kenapa? Sinful nature-nya. Sekarang yang menjadi tantangan sulitnya adalah bagaimana mengubah bukan perilakunya, tapi sinful nature-nya. Nah, waktu sinful nature-nya itu berubah, baru perilakunya berubah. Dan ini yang dibahas juga oleh last generation teologi yang Bill bilang tadi. Akan ada umat Islam di akhir zaman yang tidak punya kecenderungan berbuat dosa lagi. Masalah utamanya kecenderungan berbuat dosanya sebenarnya, bukan hanya perilakunya. Apakah mungkin ya kita bisa memiliki hati yang tahir? Bukan hanya perilakunya berubah, tapi hatinya tahir, artinya hatinya murni, hatinya sudah tidak cenderung memilih dosa lagi. Ngelihat dosa udah nggak tertarik dan nggak pengen lagi. Bukan hanya Daud tidak berzina dengan Bathsheba, tapi Daud tidak terpikir sama sekali untuk berzina begitu melihat Bathsheba mandi. Mungkinkah hal seperti itu? Mungkinkah hal seperti itu? Tapi itu pemulihan yang sejati. Ya, perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ya,
itu masih ada interaksi antara antara aksinya Daud dengan intervensi Tuhan. Ya kan di ayat sebelumnya dari pengakuan lah, dari berusaha memperbaiki lah masih ada. Tapi begitu berbicara tentang mentahirkan hati, itu benar-benar hanya Tuhan loh. Di ayat 12 sampai 13 ini sampai 14 ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharurilah batinku dengan roh yang teguh. Yang teguh datangnya dari Tuhan kan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Bisa juga diterjemahkan sebagai janganlah mengambil roh kudusmu daripada aku. Ya, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang daripadamu. Selamat datangnya dari Tuhan dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, pada akhirnya PR terbesar kita bukan hanya memperbaiki perilaku dosa, tapi memperbaiki sinful nature yang ada di dalam diri kita sampai kita tidak lagi punya sifat alamiah berdosa dan tidak lagi cenderung berbuat dosa. Itu cuma bisa dicapai dengan terus-menerus datang ke Tuhan, meminta Roh Kudus, berdoa ke Dia. Hanya Tuhan yang akhirnya bisa mengubah sinful nature. Dan ini pasti pergumulan besar yang Daud rasakan dalam menulis Mazmur ini. Dan ini kemungkinan Mazmur ini dia tulis begadang, makanya tadi dia bilang dalam malam hari dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin dia nggak bisa tidur waktu memikirkan kesalahannya. Dan mungkin dia juga berpikir, gimana caranya supaya bukan hanya aku nggak berbuat, tapi aku nggak pengen berbuat. Dan ini mungkin benar-benar mengganggu Daud dan mengganggu kita juga. Dan saya juga berpikir, ya tapi hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Minta ke Tuhan, ya, bukan hanya mengubah perilaku, tapi tolong Tuhan, ubahkan sifat alamiku, ubahkan natureku supaya tidak cenderung memilih yang dosa. Ya, oke, lanjut. Ayat terakhir ya, ayat 15 di versi cetak atau ayat 13 di versi online. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berbalik kepadamu. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, ada Orang kata berdosa orang-orang berbalik. berdosa, bukan hanya orang-orang ya. Nah, gini, kita semua punya dosa lah, kita tahu itu ya. Kita semua jujur aja. Kita sering ragu untuk mengaku dosa kita atau mengaku pergumulan kita di hadapan orang lain. Kita malu. Ya, kita ngerasa, ya kotor banget dong aku kalau aku cerita tentang kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku. Ya. Tapi pengakuan dosa itu bisa jadi dasar pengajaran dan teladan loh bagi orang lain. Ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Daud di Mazmur ini ya. Nah, kalau kita tutup-tutupi dosa kita, kita sembunyikan dosa kita di tempat rahasia yang paling dalam gitu ya, itu kita menutupi manfaat pengalaman kita bagi orang lain. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengungkapkan pergumulan kita, perjuangan kita untuk melawan dosa kepada orang lain, nanti orang lain juga akan sadar, orang lain juga bisa mengakui dosa mereka, dan orang lain akan menceritakan juga perjuangan mereka, pergumulan mereka, dan itu bisa jadi saling menguatkan, ya kan? Nah, pengalaman kita, oh saya ini diselamatkan, saya ini diampuni, saya ini dipulihkan dari dosa saya yang ini, A sampai Z gitu. Itu kan bisa jadi apa istilahnya? Bisa jadi mendorong orang lain bahwa mereka juga bisa diampuni dan bisa dipulihkan. Asal datang kepada Allah. Kita sama-sama bisa bergirang atas keselamatan Allah itu, gitu ya. Ya makanya ya tentu saja ini harus bijak ya. Kita tidak bisa ngomong sembarangan kepada semua orang dalam setiap waktu ya. Tentu saja harus bicara dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba out of nowhere kita tiba bilang, oh aku habis berdosa ini loh. Nggak gitu, gitu ya. Tapi jangan punya mental bahwa menutup-nutupi pelanggaran dan dikubur gitu. Ya. Poin pertama itu kan adalah menyadari kekurangan dan mengaku itu tadi poin pertamanya kan itu kan. Dan poin itu, kalau itu dilakukan dalam sebuah komunitas, itu bisa jadi saling menguatkan dan saling belajar dari pengalaman, ya. Dan itu akan menjadi pelajaran bagi sesama orang berdosa. Ya makanya dulu waktu saya masih usianya muda ya, masih 19 tahun, 20 tahun ya, dalam sebuah diskusi Alkitab itu ya, ada satu orang bilang ke saya, gimana nih? Kita ini terlalu belajar Alkitab. Gimana caranya orang berdosa menasihati orang berdosa? Katanya gitu. Jadi kita harus tidak berdosa dulu baru bisa saling menasihati. Itu mindset yang salah. Justru Iya. sesama orang yang saling berdosa ini saling menguatkan gitu kan. Karena gimana caranya orang suci menasihati orang berdosa? Kan dari antara kita nggak ada yang suci gitu loh. Terus laganya belajar Alkitab padahal dia masih berdosa. Ya emang sih. Emang itu poinnya. Karena masih berdosa makanya belajar Alkitab supaya itu jadi pelajaran.
Kita belajar bukan karena kita suci, justru karena kita mau berubah kan kita belajar gitu loh. Makanya ada mindset-mindset gitu. Ya, yang penting bukan belajar tapi bagaimana berubah ya, siapa sih yang sempurna gitu kan. Coba pikirkan itu ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang kenal saya dengan dekat ya, saya biasanya itu terbuka itu. Ya, Bilsam itu dekat dengan saya. Jadi Bilsam tahu itu kesalahan-kesalahan saya itu. Saya terbuka. Ya, ya bila saya ceritakan tuh, oh, saya berbuat ini, berbuat itu. Ya, dan poinnya adalah pemulihannya ya, bukan bercerita saya berbuat ini, berbuat itu terus sombong, ngerasa keren, bukan itu juga. Gitu ya. Ya, dan melalui itu orang-orang berusaha akan berbalik kepada Tuhan, mulai berbagi pengalaman itu ya. Tentu sulit ya bagi Daud untuk menulis sebuah lagu tentang dosanya sendiri gitu ya. Ya, makanya Aib, aib. aib membuat lagu tentang aibnya sendiri. Tapi ya makanya saya bilang tadi di awal, saudara siap-siap untuk membaca Mazmur ini bukan Mazmur yang mudah, Iya, bukan Mazmur yang mudah ya. Dan waktu saudara renungkan ini dengan kehidupan saudara dan kehidupan kita masing-masing ya termasuk saya, ya ini akan membuat Mazmur 15 tadi jadi semakin dalam lagi. iya. Jadi nggak ini kita. Jadi semakin dalam lagi ya. Oke, kita tutup dengan kembali ke kitab Wahyu ya. Wahyu 14 ayat 6 sebagai ayat terakhir kita. Wahyu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Iya, berbicara tentang nubuatan itu berbicara tentang banyak menyebarkan Injil kekal. Ya, Injil kekal yang tersebar ke seluruh bumi. Injil kekal itu apa sih? Injil kekal itu adalah darah anak domba yang membuat orang yang membuat umat yang sisa menjadi amomos tidak bercela. Injil kekal itu adalah perubahan dalam hidup kita itu. Kita yang berdosa diubahkan oleh Tuhan menjadi tidak bercela. Itulah Injil yang kekal. Injil yang kekal itu adalah sebuah kabaran bahwa Yesus telah mengalahkan setan dan Yesus telah mengalahkan dosa termasuk dosa dalam diri saya. Itulah adalah Injil yang kekal. Ya. Makanya tanpa ada pengorbanan Yesus yang menebus dosa kita dan mengubahkan kita, dan tanpa ada benar-benar pemulihan atas dosa-dosa kita dari pengorbanan Yesus itu, sebenarnya seluruh poin dari nubuatan itu jadi gak ada artinya. Iya, Mau bicara binatang dari dalam laut, dari dalam darat gitu ya, terus mau bicara apa gitu kan. Poin utamanya adalah Yesus itu mati, menebus dosa kita, dan pengorbanannya sebagai domba yang amomos, yang tidak bercela itu membuat kita jadi amomos, dan sinful nature kita itu diubahkan, dan akhirnya perilaku kita diubahkan, dan satu sama lain kita saling bersaksi dan diubahkan. Injil yang kekal itu. Yesus yang mengubah hidup kita. Ya. Poinnya adalah Daud mengalami pemulihan di dalam Mazmur 51 sehingga dia bisa mengajari orang lain, bisa menginjil pada orang lain. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk meminta pemulihan. Marilah kita membasuh diri kita dengan darah anak domba untuk meminta pemulihan. Baru kita menyebarkan Injil yang kekal. Ya. Waktu kita baca ayat ini kita berpikir program apa sih untuk menyebarkan Injil yang kekal? Program apa yang harus kita buat untuk menyebarkan Injil yang kekal waktu kita baca ayat ini? Padahal waktu kita baca ayat ini harusnya apa? Injil itu sudah mengubah apa dalam hidup saya? Saya sudah dipulihkan belum sebelum menginjil? Ya, bisa bikin program ini itu tapi nggak ada pemulihan itu kan sama aja. Ya, gitu ya. Ya, ini mohon maaf ini panjang ya dan vulgar dan sensitif ya, tapi saya pikir ini adalah aplikasi terbaik untuk memahami siapa yang bisa tinggal di Gunung Kudusnya, siapa yang bisa tinggal bersama Tuhan, orang yang tidak bercela. Gimana sih orang yang tidak bercela dan waktu kita lihat diri kita sendiri itu kita penuh celah gimana sih? Saya rasa Mazmur 51 adalah yang paling profound untuk mengadres itu ya. Seperti itu. Silahkan tanggapannya, Bill. ya ini bagus sekali ya dan ya saudara boleh ngomong apapun tapi Mazmur 51 itu adalah Mazmur yang sangat personal. Iya, Mazmur yang sangat personal dan ya mungkin kita bisa boleh berpikir ya setelah saudara belajar ini kan kita juga sambil belajar kan. Aku juga nggak tahu hmm, Mas Anson mau tulis Mazmur 51 gitu. Jadi pada kita belajar mungkin kita bisa berpikir kepada siapa ya saya bisa mengakui dosa dan kepada siapa saya bisa bercerita gitu ya. Dan saya rasa iya. apa ya Mas Anson ya, kalau kita berbicara tentang umat yang sisa tadi, umat yang sisa itu ini ada satu poin lagi ya. Oh, kudus, kudus tuh aku nggak mau terkena pengaruh daripada ini sehingga aku Hah, mengecilkan, aku mengasingkan diriku supaya aku kudus dalam tanda kutip. Ya, padahal
Apa yang dilakukan Daud untuk menjadi kudus? Ya dia membuka aibnya. Gimana mungkin dia bisa cerita Hmm. kalau tidak ada orang yang mendengar, gitu kan? Jadi nggak ada cerita yang menjadi kudus lalu aku ke gunung atau kemana atau menyendiri atau keluar gereja atau buat perkumpulan sendiri. Nggak mungkin gitu. Umat yang sisa itu adalah dalam kelompok bahkan Wahyu 7 bilang 184.000 itu kan simbol terhadap tentara itu kan kelompok militan gitu loh. Iya, Jadi kamu nggak bisa pemulihan sendiri itu nggak ada ceritanya. Dan Daud kan melakukan itu dengan dia bercerita gitu. Jadi melalui melalui inilah, melalui komunitas inilah, itu bisa terwujud. Gitu. Menurut saya itu sih. Gimana Mas Hansen? iya, iya, setuju, 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 Ben. Ya, Ya, jadi ya itu salah satu concern juga ya. Jangan nanti kita jadinya mau suci nih, wah ini pengaruh buruk. Ya, emangnya mana sih pengaruh yang nggak buruk? Saya saja pengaruh buruk. Saudara yang mengatakan saudara bukan pengaruh buruk aja pasti pengaruh buruk gitu. Ada pengaruh buruknya. Gitu. Jadi, tapi yang ya, lebih penting itu apa gitu. Poinnya kan bukan itunya gitu dan ya iya, ini pelajaran yang sangat personal ya dan sangat jemaat bagi saya menurut saya ya ya iya, mungkin itu dari saya Mas Hansen. ya, dan ya inilah ya waktu kita membaca nubuatan dari konteks Mazmur ya. Wow, itu hati-hati saudara itu ya. Mazmur Ya, itu akan menyentuh hal apa yang terdalam dari diri saudara ya. Karena nature dari Mazmur itu adalah sebuah puisi yang personal yang penuh emosi. Jadi ya ungkapan ya, hati. iya. Jadi ini nggak makanya ya. Saya bisa kata-kata kita lanjut aja. Ya, Oke, 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 saudara, kita rangkum aja, kita rangkum. kita rangkum pelajaran kita ya ini memang wah mantap banget ini. Mantap banget ini pelajarannya. Saran poin diskusi bagi guru SS. Oke, yang pertama Gas. adalah Mazmur 122 ya. Itu berbicara tentang Yerusalem, Sion, bait suci sebagai hadirat Tuhan secara fisik ya di Perjanjian Lama. Itu. Kalau kita hubungkan dengan pembangunan bait suci di Keluaran 25, ya Musa itu tidak membangun atas desainnya sendiri, tapi blueprintnya dari Tuhan. Kemudian di Ibrani 8 dikatakan bahwa bait suci Perjanjian Lama itu adalah lambang untuk bait suci surgawi. Berarti blueprint yang Musa contoh itu dari bait suci surgawi, ya kan? Seperti itu. Kemudian Ibrani 9 ayat 11 sampai 15 ya menyatakan bahwa imam besar Perjanjian Lama itu melambangkan Yesus, imam besar surgawi. Korban Perjanjian Lama itu melambangkan Yesus, korban surgawi. Maka Yesus adalah imam besar dan korban yang lebih baik daripada imam besar dan korban Perjanjian Lama. Dan dikatakan Yesus adalah korban yang tidak bercela, korban yang amomos. Gitu ya. Itu poinnya nomor satu. Kemudian nomor dua adalah Mazmur 15 ya. Mazmur 15. Nah ini ya yang menarik ya. Berbicara tentang siapa yang bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Ya. Dan dia kasih 11 daftar orang yang bisa tinggal bersama Tuhan. Ya, kemudian disimpulkan bahwa siapapun yang mengikuti 11 daftar itu tidak akan goyah. Gitu ya. Dan di situ ada satu kata Ibrani yang perlu ditekankan ya, bahwa orang yang berjalan tamim. Oke, orang yang berjalan tamim. Dalam bahasa Ibrani, tamim itu artinya adalah sempurna, lengkap, utuh, dan konteksnya dalam kehidupan adalah kehidupan yang berintegritas. Ya. Tamim ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai amomos, ya, yang sama ya dengan Ibrani 9. Nah, pertanyaannya adalah, memangnya ada di antara kita itu yang tamim, yang sempurna, lengkap, utuh, yang amomos? Emangnya ada di antara kita itu yang tidak goyah? Ada. Hidup kita itu isinya cuma gempa bumi gitu ya, kalau kita bilang gitu ya. Goyang terus hidup kita itu. Maka, waktu kita membaca Mazmur 15 dengan melihat ke diri kita sendiri, kesimpulannya adalah ini Mazmur yang standarnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi dan tidak bisa dicapai. Ya. Masih poin nomor dua ya, mungkin kita bilang ya, 2B gitu kita bilang ya, dihubungkan dengan Wahyu 14 ayat 1 ya. Ternyata ada umat yang sisa yang tinggal di Sion surgawi dan ternyata mereka itu memenuhi kriterianya Mazmur 15. Itu kan membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ada orang yang memenuhi kriterianya Mazmur 15? Ya. Dan di situ ada penggambaran anak domba, ya kan? Ternyata mereka ini mengikuti anak domba kemanapun mereka pergi.
Ya, mereka punya hubungan yang dekat dengan anak domba, sangat dekat bahkan dengan anak domba. Ya. Dan di eh, Mazmur 14, sorry bukan Mazmur ya, Wahyu 14 ayat 5 itu dikatakan bahwa umat yang sisa ini tidak bercela. Dan dikatakan itu dalam bahasa Yunani-nya adalah amomos. Ya. Dan ini yang membuat pelajaran kita punya benang merah ya. Mazmur 15 bilang orang yang bisa tinggal bersama Tuhan itu amomos. Ibrani 9 bilang Yesus itu adalah korban yang amomos. Dan eh, Wahyu 14 bilang bahwa umat yang sisa itu amomos. Ya. Artinya apa? Artinya dalam perjanjian baru, umat yang sisa itu bisa menjadi amomos karena Yesus telah terlebih dahulu menjadi korban yang amomos. Ya. Umat yang sisa itu dituntut untuk meniru Yesus supaya menjadi amomos. Tapi bukan berarti mereka sendiri dari kemampuan diri sendiri bisa menjadi amomos. Enggak. Yesus itu sendiri yang memampukan mereka untuk menjadi amomos. Dia yang amomos itu yang membuat umatnya menjadi amomos. Ya. Surat-surat Paulus membahas itu ya. Efesus 1 ayat 4, Efesus 5 ayat 27, Kolose 1 ayat 22, ya. Dan terlebih Wahyu 7 ayat 14. Umat yang sisa membasuh diri mereka dengan darah anak domba. Darah anak domba yang membuat mereka jadi amomos. Gitu ya. Efesus, Kolose, ya. Oke. Nomor tiga. Nomor tiga berbicara tentang masih di Wahyu 14 ayat 1 ya, bahwa umat yang sisa itu di dahinya tertulis nama anak domba dan nama Bapa. Ya. Nama dalam pemikiran orang Ibrani mewakili karakter. Ya, kita juga bilang nama baik itu artinya orangnya baik, karakternya baik ya. Nama mewakili karakter. Ya. Maksudnya, kalau di dahi umat yang sisa ada nama anak domba itu dan nama Bapa, berarti ada karakter Tuhan di dalam pikiran mereka. Itu maksudnya. Ya. Dihubungkan dengan Mazmur 119 ayat 55. Ya, ini Mazmur yang selanjutnya ya. Di situ dikatakan bahwa mengingat nama Tuhan, menghasilkan tekad untuk memelihara hukumnya. Ya, ya di situ tadi saya bahas grammarnya, saya buat terjemahan saya sendiri ya. Itu saudara bisa jadikan referensi ya. Tapi poin utamanya itu, mengingat nama Tuhan itu menghasilkan tekad untuk menuruti hukumnya. Ya, pertanyaannya kok bisa? Ya karena mengingat nama Tuhan artinya mengingat karakternya. Karakternya tercermin ditranskrip dalam hukumnya. Artinya mengingat nama Tuhan, mengingat karakternya, ya akan menghasilkan penurutan pada hukumnya yang adalah cerminan karakternya itu, transkrip karakternya. Ya. Itulah kenapa waktu kita kembali ke kitab Wahyu, Wahyu 14 ayat 12, ya, ukuran orang-orang kudus itu adalah yang menuruti perintah Tuhan. Ya. Umat yang sisa yang di Wahyu 14 ayat 1 tadi, di dahi mereka ada nama Tuhan, di pikiran mereka ada karakter Tuhan, itu hasilnya adalah menuruti perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itulah transkripnya. Eh, ya, transkrip ya, cerminannya dari karakter Tuhan itu sendiri. Itu ya. Oke, itu poin nomor tiga. Kemudian poin nomor empat ya, itu adalah Mazmur 51 ya. Ini adalah Mazmur tentang perzinahan Daud dan Bathsheba. Ya. Poinnya adalah begini. Manusia itu punya sinful nature. Manusia itu punya sifat alami berdosa, cenderung berbuat dosa. Maka manusia harus sadar dulu terhadap fakta itu. Ya, jangan ngerasa diri ini memang dari dalam hati itu sudah punya tabiat baik gitu. Itu saya nggak tahu itu sombong sekali itu kalau ada yang berpikir seperti itu ya. Padahal kenyataannya berpikir untuk punya tabiat baik sendiri itu udah dosa. Nah, itu kan itu paradoks ya. Oke, kok saya nggak jadi merangkum malah menjelaskan lagi. Oke, manusia harus sadar akan fakta kalau dia punya sinful nature, ya. Kemudian setelah sadar, manusia harus mengaku dosanya itu ke Tuhan dan mengakui itu ke sesama, ya. Kemudian setelah itu berusaha untuk melakukan usaha untuk memperbaikinya, ya. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu tulangnya tetap remuk, hidupnya tetap hancur. Meskipun kadang-kadang meskipun sudah diakui, sudah berusaha diperbaiki, konsekuensinya tetap nggak bisa hilang konsekuensi dosa itu, ya. Tapi kita tetap bisa bergembira karena melalui pengakuan itu kita diampuni kan gitu ya. Gitu. Nah, dan selanjutnya kita berbicara tentang poin pentahiran hati.
pertobatan bukan hanya masalah tidak berbuat dosa lagi, ya. Karena kalau kita tidak berbuat dosa, tapi hatinya belum diubahkan, belum ditahirkan, itu ujung-ujungnya akan berbuat dosa lagi nanti. Kenapa? Karena sinful nature itu masih ada. Sifat alami berdosa, kecenderungan berbuat dosa itu masih ada. Maka yang lebih utama daripada hanya sekedar mengubah perilaku berdosa adalah mengubah kecenderungan berbuat dosa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu hanya bisa memohon ke Tuhan, memohon terus-menerus, meminta Roh Kudus. Gitu ya. Dan poin aplikasinya adalah melalui mengaku dosa, tidak menutup-nutupi dosa, ya, itu bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman. Oh, aku itu punya pergumulan ini loh, kemudian aku berhasil mengalahkannya. Tuhan yang menolong aku. Kemudian orang lain akhirnya jadi terbuka. Oh ya, aku juga punya pergumulan ini. Tuhan yang berhasil menolong aku untuk mengalahkan pergumulan itu. Saling mengaku dosa, ya, itu menjadi metode untuk saling mengajar, saling memberi contoh, sehingga sesama orang berdosa bisa saling berbalik kepada Tuhan. Ya, memang kan konsepnya berjemaat itu adalah orang berdosa menasihati orang berdosa. Gayanya aja mengajari tapi masih berdosa. Memang. Itu yang saya bilang memang. Tapi sama-sama berusaha untuk memperbaiki, sama-sama meminta perubahan sinful nature itu poinnya. Ya, dan itulah Injil yang kekal itu. Wahyu 14 ayat 6. Injil yang kekal itu adalah Yesus yang telah mati untuk menebus dosa manusia dan Yesus yang telah mati menjadi korban yang sempurna untuk membuat umatnya menjadi sempurna juga. Yesus yang amomos, ya, membuat umatnya menjadi amomos. Yesus yang menolong kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengalahkan dosa. Itulah Injil kekalnya. Dan tanpa Injil kekal itu tidak ada poinnya semua nubuatan. Waktu kita berbicara tentang penginjilan keluar, berbicara dulu tentang pemulihan di dalam. Itu. Apa ada yang mau ditambahkan, Bil? Mantap, Ya, cukup. oke ya. Mantap nih pelajaran kita nih. Ya mungkin dari ya ini personal banget ya. Dari kalau saya rate dari 8 pelajaran ini yang paling personal. Ini yang paling Iya, personal lah, iya. personal. Dan Karena ada Mazmur 51 ya. ya karena ada masuk 51. Salah Iya. satu pelurunya Rian. Ya aku tahu dia suka masuk 51. Dia udah pernah bilang. Tapi ya saya ya terima kasih Mas Hansen yang sudah menjelaskan. Ini bagus banget ya, Mazmur dalam konteks wahyu ya, atau wahyu dalam konteks Mazmur ya sama. Tapi ya saya rasa ini panggilan ya kepada pribadi dan kepada kita semua yang menonton gitu ya. Siapapun kita, ya kalau boleh saya saran itu ya, mungkin mungkin kita mulai dari komunitas terkecil kita ya. Cari satu dua orang gitu, kita bisa share. Saya rasa itu akan lebih bermanfaat bagi kita dan ya itu yang akan membangun jemaat dan mempersiapkan umat yang sisa. Kalau kita mau menjadi umat yang sisa, gitu. Kalau kita nggak Hmm, mau jadi umat yang sisa, udah nggak usah nonton ini. Tapi kan kita nonton ini karena kita mau ke surga, kita mau tinggal, gitu kan, iya. di Bukit Sion, nah, gitu ya. Jadi usaha-usaha ini yang harus kita lakukan selain yang tadi sudah dikatakan. Tapi ya saya rasa sebagai jemaat ya, komunitas ya itu juga penting. Mungkin itu kalau dari saya Mas Hansen. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup, cukup ya. Cukup. Oke, sampai di sini saudara pelajaran sekolah sahabat kita. Eh, Semoga ini dapat membantu kita dan saya akan tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami Tuhan. Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami yang kami sudah lakukan, menyakiti hati Engkau dan menyakiti hati sama kami. Bantu Tuhan perbaharui kami, hati kami, kecenderungan kami Tuhan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Hambamu berdoa secara khusus untuk semua pemimpin diskusi yang akan memimpin diskusi, biarlah Tuhan mereka boleh diberikan hikmat yang daripadamu untuk bisa menjelaskan dan kami yang mendengar bisa mengerti. Bantu kami Tuhan untuk bisa menerapkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom saudara-saudara semua.